Teknik darah iblis adalah teknik supranatural yang hanya bisa digunakan oleh masing-masing iblis tingkat tinggi saja. Setiap kali iblis melahap manusia, iblis itu akan menjadi lebih kuat, dan mereka dapat bisa mengembangkan kekuatan gaib yang unik, yang dikenal sebagai seni darah iblis atau teknik darah iblis. Setiap iblis yang mempunyai teknik darah iblis, mereka mempunyai teknik yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya tampaknya didasarkan pada masa lalu iblis, kepribadian, minat, dan atau keahliannya. Dan dalam beberapa kasus, iblis dapat menggunakan lebih dari satu teknik darah iblis. Seperti namanya, semua kemampuan dan teknik supranatural menggunakan darah pemiliknya sebagai media untuk mengeluarkan teknik-teknik darah iblisnya. Atau bisa dibilang pada dasarnya, teknik darah iblis adalah sihir darah. Nah, sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Daki dan Gyutaro, iblis bulan atas peringkat ke-6. Mereka adalah iblis kakak beradik. Di sini kita dapat mengetahui teknik darah iblis yang dipunyai Daki dan Gyutaro pada saat arc distrik hiburan. Untuk Daki, pada saat itu dia terlihat menggunakan teknik darah iblisnya saat melawan Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke. Daki mempunyai teknik darah iblis untuk membuat ikat pinggang Obi bermotif bunga dari darahnya yang berada di pinggangnya, serta dengan bebas memanipulasinya sesuka hati untuk menyerang maupun bertahan, dan bahkan ia dapat membuat kain obinya menjadi hidup dengan memberikan sebagian kekuatannya ke dalam kain tersebut. Ikat pinggangnya terkenal lembut seperti sutra dan setiap sisinya pun tajam, walaupun tidak lebih tajam dari kebanyakan pedang Nichiren. Selain itu, ikat pinggang Daki sangat sulit dipotong karena sifatnya yang lembut dan lentur, serta bisa mengurangi keefektifan dari tebasan dengan menekuknya. Ikat pinggangnya juga memiliki sifat yang unik yang memungkinkan menyimpan benda apapun termasuk makhluk hidup dengan menjadikannya objek dua dimensi. Selain itu, Daki juga dapat mengubah lehernya sendiri menjadi kain obi untuk mencegah dirinya dipenggal. Pada teknik serangan Blood Demon Arts-nya atau teknik darah iblisnya, dia mempunyai satu teknik serangan yang ditampilkan di manga atau animenya, yaitu teknik darah iblis Yae Obi Giri, yang mana Daki menciptakan 8 ikat pinggang obi berbentuk garis horizontal dan vertikal dari jarak jauh untuk menebas lawannya. Dan juga serangan ini tidak memiliki titik buta, sehingga sangat sulit untuk menghindari atau melakukan serangan balik. Dan untuk Gyutaro, dia menggunakan teknik darah iblisnya saat melawan Tengen Sang Hashirasuara dibantu dengan Tanjiro. Gyutaro mempunyai teknik darah iblis yang memanipulasi darah. Seni setan darah Gyutaro memungkinkan dia untuk memanipulasi darah tubuhnya sendiri untuk menyerang musuh ataupun untuk bertahan dengan berbagai cara. Walaupun begitu, dia tidak akan kehabisan darah karena kemampuan regenerasinya yang cepat. Dalam pertempuran, ia biasanya menciptakan rentetan darah berbentuk sabit yang dipadatkan setajam pedang yang dapat bergerak dengan kecepatan sangat cepat untuk menyerang lawan-lawannya. Dan pada teknik darah iblisnya, dia mempunyai 3 teknik serangan yang ditampilkan, yaitu Tobichigama. Gyutaro melepaskan beberapa bilah darah padat berbentuk sabit yang tajam dan tahan lama dengan mengayunkan kamanya atau senjata yang dipegangnya. Berikutnya ada Bako Choryu. Gyutaro menciptakan kubah berbentuk sabit dari darah yang memadat di sekelilingnya untuk bertahan dari serangan yang akan datang. Dan yang terakhir, Enzan Senkai Tobichigama. Gyutaro melepaskan gelombang melingkar dari darah padat yang tajam dari tubuhnya. Teknik ini memiliki jangkauan yang sangat luas, dan dia bahkan dapat mengaktifkannya saat kepalanya dipenggal. Yang kedua, Kaigaku, iblis bulan atas peringkat ke-6, pengganti Gyutaro dan Daki. Teknik darah iblis Kaigaku diperlihatkan untuk pertama dan terakhir kalinya saat Arc Infinity Castle, saat dia melawan Zenitsu. Dan dia adalah orang kedua dari pemburu iblis yang menjadi iblis peringkat atas. Sekaligus dia juga menggunakan pernapasan, yaitu pernafasan guntur sama seperti Zenitsu. Di sini dia menggabungkan gaya pernafasan guntur dengan teknik darah iblisnya, yang mana dia mempunyai teknik darah iblis elektrokinesis. Blood Demon Art Keigaku memberinya kemampuan elektrokinetik khusus yang memungkinkan dia untuk menghasilkan dan memanipulasi petir dan listrik berwarna hitam dari daging dan darahnya.
Teknik darah iblis yang seperti kilat ini menciptakan efek khusus yang memecah dan mengoyak daging targetnya saat membakarnya. Kaigaku memanfaatkan kedua teknik ini untuk menebus ketidakmampuan Kaigaku sendiri untuk melakukan teknik paling mendasar dari gaya pernapasan guntur, yaitu Ichinokata Hekireki Sen. Dan dalam penggabungan teknik darah iblis ini, Kaigaku mempunyai 5 teknik serangan yang dimilikinya yang ditampilkan di manganya, yaitu bentuk kedua, Inadama. Kaigaku melepaskan 5 tebasan melengkung disertai petir secara berurutan. Bentuk ketiga, Shobun Seirai. Kaigaku mengelilingi musuh dengan gelombang petir melengkung dan menyerang mereka dari segala arah. Bentuk keempat, Enrai. Kaigaku menghasilkan bola listrik yang melepaskan gelombang petir multi arah yang kuat dari jauh. Bentuk kelima, Netsukairai. Kaigaku melepaskan tebasan pedang jarak jauh ke atas disertai petir. Bentuk keenam, Dengo Raigo. Kaigaku melepaskan serangkaian serangan kilat jarak jauh yang kuat yang menyerang lawannya dari jauh. Nah, yang ketiga ada Gyoko, iblis bulan atas peringkat kelima. Teknik darah iblis Gyoko ini diperlihatkan saat dia melawan Hashira Kabut, yaitu Tokito, pada arc Desa Pandai Besi. Teknik darah iblis Gyoko dapat memanipulasi vas. Dengan teknik ini, dia dapat berpindah tempat dengan menaruh vas di mana saja sesuai keinginannya. Dia juga dapat membuat apapun yang ia sukai, seperti monster ikan dari para korbannya, melalui vasnya dengan menjebak atau menelan mereka ke dalam vasnya. Teknik darah iblisnya juga bisa dikatakan bertemakan laut atau kehidupan laut. Karena itu, dia dapat memanggil monster ikan ataupun tentakel gurita raksasa serta air dari pot untuk menyerang lawannya. Dan pada serangan teknik darah iblis yang dimilikinya, dia mempunyai 5 teknik yang ditampilkan di manganya. Yang pertama, Senbonbari Gyosatsu. Gyoko memanggil iblis ikan terbang dari potnya yang mengeluarkan rentetan jarum beracun. Yang kedua, Suigoku Bachi. Gyoko menciptakan struktur vas yang terbuat dari air yang menjebak target. Yang ketiga, Takotsubo Jigoku. Gyoko memanggil tentakel raksasa dari potnya untuk menahan targetnya. Yang keempat, Ichiman Kakunengyo. Gyoko memanggil total 10.000 slime fish dari beberapa pot yang diciptakannya untuk menyerang targetnya dan memakannya tanpa meninggalkan apapun kecuali tulang. Dan ketika ikan-ikan itu terpotong, tubuh mereka yang terpotong akan menyebarkan cairan beracun yang bisa menyerap di kulit sebelum ikannya berubah menjadi debu. Dan yang terakhir, yang kelima, Jisatsu Gyorin. Dalam wujud aslinya, Gyoko memberikan rentetan serangan fisik jarak jauh menggunakan kecepatannya yang luar biasa. Teknik ini cukup ampuh untuk memusnahkan pepohonan di area sekitarnya. Hatengu, iblis bulan atas keempat. Teknik darah iblis dari Hatengu ini diperlihatkan pada arc Desa Pandai Besi saat dia melawan Tanjiro, Nezuko, Mitsuri, Muichiro, dan Genya. Di sini, teknik darah iblis Hatengu dapat mengontrol serta menciptakan emosinya sebagai klon yang kuat dari dirinya sendiri dengan penampilan, kepribadian, dan kemampuan unik mereka sendiri. Klon-klon ini adalah personifikasi dari emosi tertentu yang pernah dirasakan Hatengu sebelumnya pada kehidupannya. Masing-masing diidentifikasi dengan tato kanji di lidah mereka yang melabeli emosi inti mereka. Kemampuan ini diaktifkan ketika kepala Hatengu dipotong, di mana kepala dan tubuhnya berubah menjadi 2 klon yang terpisah. Selain itu, klonnya tidak akan pernah mati selama tubuh utamanya masih hidup. Setiap klon yang dimiliki Hatengu mempunyai kekuatan teknik darah iblis tersendiri, antara lain Sekido. Teknik darah iblis Sekido memungkinkan dia untuk menghasilkan petir dari karakanya, dan kelemahannya itu adalah dia tidak dapat menembus apapun yang dibuat dari selnya sendiri, seperti bagian tubuh klon Hatengu. Berikutnya, Karaku. Teknik darah iblis Karaku memungkinkan dia untuk menghasilkan dan memanipulasi angin dengan kekuatan tinggi dengan menggunakan dagingnya yang berbentuk kipas daun maple uchiwa. Namun, kemampuan ini dapat digunakan untuk melawannya oleh siapa saja yang memiliki uchiwanya. Berikutnya ada Aizetsu. Teknik darah iblis Aizetsu memungkinkan dia untuk menggunakan serangan dengan tombak yang dibuat oleh darahnya dari jarak yang jauh. Berikutnya ada Urogi. Teknik darah iblis Urogi memungkinkan dia untuk menghasilkan gelombang suara yang kuat dari mulutnya. Dan terakhir ada Zohakuten.
teknik darah iblis utama Zohakuten memberinya kemampuan untuk memanipulasi mengubah kayu dari alam di sekitarnya dengan mengetuk salah satu dari banyak drum di punggungnya. Sebagai kombinasi dari Sekido, Karaku, Aizetsu, dan Urogi, Zohakuten dapat menggunakan versi yang disempurnakan dari Blood Demon Arts dari keempat klon iblis tersebut. Selain itu, kepala naga yang dibuat dari kayu yang dimanipulasi oleh Zohakuten dapat melepaskan sambaran petir seperti Sekido, menghasilkan hembusan angin yang kuat yang meninggalkan kawah raksasa berbentuk daun maple seperti Karaku, memancarkan gelombang suara yang kuat seperti Urogi, dan memanifestasikan serangan tombak dari udara tipis seperti Aizetsu. Zohakuten juga dapat menggunakan semua serangan ini dari tubuhnya sendiri tanpa bantuan dari naga kayunya. Pada intinya, Hatengu mempunyai 4 serangan teknik darah iblis yang dimiliki klonnya, yaitu yang pertama, Gekirui Shitotsu, yang mana Aizetsu dengan keras menusukkan tombaknya menciptakan beberapa proyeksi jarak jauh dari serangan tombak. Yang kedua, Kyomei Raisatsu. Zohakuten memerintahkan naga kayunya untuk melepaskan sambaran petir dan gelombang suara yang kuat dari mulut mereka. Yang ketiga, Muken Goju. Zohakuten memerintahkan naga kayunya untuk menyerang targetnya, membuat mereka dengan cepat tumbuh lebih besar dan berkembang biak saat mereka bergegas menuju lawannya. Dan yang terakhir, yang keempat, Kyoatsu Meiha. Mirip dengan Urogi, Zohakuten membuka mulutnya dan melepaskan gelombang suara jarak dekat yang cukup kuat untuk membingungkan dan membuat korbannya pingsan. Nakime, iblis bulan atas keempat, pengganti Hatengu. Teknik darah iblis Nakime ini diketahui digunakan saat Arc Infinity Castle. Dan teknik Nakime ini adalah teknik yang sangat berperan besar dalam Arc Infinity Castle. Dan dari teknik darah iblisnya ini, tidak ada satupun pemburu iblis yang mampu menyentuh Nakime, bahkan Hashira terkuat sekalipun. Nah, pada teknik darah iblis yang dimiliki Nakime adalah diantaranya teknik darah iblis yang bisa melepaskan beberapa bola mata untuk mengikuti musuh dan memata-matainya dari kejauhan. Serta teknik darah iblis terkuatnya yaitu menciptakan kastil yang tak terhingga atau Infinity Castle. Di sini, teknik darah iblis Nakime mengambil bentuk ruang ekstra dimensi yang menampung sebuah benteng skala besar yang mempunyai ruangan tak terhitung jumlahnya. Sebagai pemiliknya, Nakime memiliki kekuasaan mutlak atas bentengnya dan mampu memanipulasi dan mengubah setiap ruangan di dalam bentengnya sesuka hatinya dengan memetik biwanya atau gitar khas Jepangnya. Teknik darah iblisnya tersebut juga bisa untuk menyerang musuh-musuhnya, yaitu dengan membentuk kamar menjadi pilar raksasa dan menabrakkannya ke musuhnya untuk menghancurkan mereka. Dan dengan mengikat dan mengakarkan rambutnya ke dinding terdekat di dalam kastil, dia bisa mengontrol posisi kastil sesukanya, menggeser dan mengubah posisi berbagai ruang dan dinding seolah-olah itu adalah anggota tubuhnya sendiri. Namun karena hal tersebut, hal itu mungkin membuatnya tidak bisa bergerak kemanapun. Selain itu, Nakime juga dapat memunculkan portal di lokasi manapun di dalam kastil untuk mengangkut orang keluar bentengnya atau kemanapun di dalamnya dalam bentuk pintu geser tatami. Akaza, iblis bulan atas ketiga. Teknik darah iblis yang dimiliki Akaza sangat berbeda dari yang lainnya, yang mana teknik darah iblisnya digabungkan dengan teknik bela diri yang dimilikinya, sehingga mampu menghasilkan kekuatan destruktif yang luar biasa. Teknik darah iblisnya juga pernah ditampilkan pada Arc Mugen Train dan Arc Infinity Castle. Teknik darah iblis Akaza juga berpusat pada seni bela diri yang dipelajarinya dengan menggabungkan teknik darah iblis tersebut sehingga dapat memanipulasi gelombang kejut dan tekanan udara destruktif dari serangannya. Dan juga Akaza dapat mengeluarkan gelombang kejut dari jarak yang cukup jauh pada bagian tubuh manapun. Nah, pada kemampuan serangan teknik darah iblisnya, di manganya Akaza mempunyai 10 teknik, yaitu yang pertama, Rashin. Akaza memunculkan kompas berbentuk kepingan salju berwarna biru muda di bawahnya dengan angka mulai dari 1 hingga 12. Serta Akaza mendapatkan persepsi ekstrasensor di tingkat lanjut yang memungkinkan dia merasakan keinginan seseorang untuk bertarung. Dia juga menggunakan informasi ini untuk secara naluriah membidik organ vital dan titik lemah musuhnya, mengukur kekuatan mereka secara sekilas, memprediksi pergerakan dan lokasi musuh, meningkatkan kekuatan serangan dan akurasi pukulan dan tendangannya, serta kemampuan beradaptasi dari serangan musuh dari waktu ke waktu. Yang kedua, Koshiki.
Akaza meninju udara kosong di depannya sambil menciptakan gelombang kejut yang terbang menuju targetnya dan mengenai mereka dari jauh. Yang ketiga, Ranshiki. Akaza menciptakan rentetan gelombang kejut besar dalam beberapa tinju cepatnya. Yang keempat, Mesiki. Akaza melakukan kuda-kuda untuk berlari dan siap untuk menerjang ke depan, menciptakan dua gelombang kejut yang melingkar yang kuat di telapak tangannya yang dia gunakan untuk menyerang targetnya dengan kekuatan yang luar biasa. Yang kelima, Kyakushiki Kamuro Sakiwari, yaitu tendangan kapak terbalik dan naik yang menghasilkan gelombang kejut setelah terkena target. Yang keenam, Kyakushiki Ryusen Gung, yaitu serangan kilatan-kilatan tendangan lurus yang kuat dan cepat sehingga menciptakan bayangan dengan setiap tendangan menghasilkan gelombang kejut yang kuat. Yang ketujuh, Kishia Enshin. Akaza melepaskan 8 pukulan kuat. Setiap serangan menciptakan gelombang kejut yang besar dan kuat dengan cara yang mirip dengan teknik Ranshiki-nya. Yang kedelapan, Saishiki Mayosen Yanagi, yaitu serangan pukulan ke bawah yang kuat yang memberikan gelombang kejut besar ke tanah yang meluas. Kesembilan, Kyakushiki Hyusei Senrin, yaitu tendangan yang memanfaatkan gerakan mengalir yang mengenai target dari bawah dan meluncurkannya ke atas. Dan yang terakhir, yang ke-10, Shishiki Aogin Ranzang. Teknik ini adalah teknik pamungkas Akaza, yang mana Akaza melepaskan rentetan gelombang kejut tipis tajam ke segala arah yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan. Doma, iblis bulan atas kedua. Teknik darah iblis Doma pertama dan terakhir kali diperlihatkan pada Arc Infinity Castle saat dia melawan Shinobu Kocho, Kanao, dan Inosuke. Pada teknik darah iblisnya, Doma mendapatkan jurus Kairokinesis yang sangat kuat, yang mana dia dapat menghasilkan es yang terbuat dari daging dan darahnya yang dapat mengeluarkannya di mana saja di sekitarnya, serta memanipulasinya sesuka hati. Selain itu, es yang dibuat dari Blood Demon Arts-nya sangat mematikan bagi mereka yang menghirupnya. Pada teknik serangan darah iblis Doma, dia mempunyai 9 teknik yang dijelaskan di manga. Yang pertama, Hasuha Giri. Doma memberikan tebasan kipas ke depan yang menciptakan pecahan es setajam silet bersama dengan beberapa teratai es. Yang kedua, Karesono Shizuri. Doma melemparkan serangkaian 8 hingga 10 serangan kipas berturut-turut yang menghasilkan pecahan es untuk mengiris musuh menjadi berkeping-keping. Yang ketiga, Itegumi. Doma menciptakan gelombang besar angin dingin dan menggunakan kipasnya untuk menyebarkannya. Yang keempat, Tsururenge. Mirip dengan Hasuha Girinya, Doma menciptakan beberapa teratai yang terbuat dari es dan tanaman merambat es panjang yang memperluas jangkauannya dan dapat menangkap dan melukai lawan-lawannya. Yang kelima, Kanretsu no Shirahime. Doma menciptakan tubuh bagian atas dari 2 sosok humanoid wanita di ujung teratainya, menggunakan es yang kemampuannya untuk meniupkan udara dingin dengan jangkauan yang jauh dan luas ke arah targetnya. Angin yang dihasilkan cukup dingin untuk langsung membekukan area di sekitarnya. Yang keenam, Fuyuzaret Tsurara. Doma memunculkan banyak jarum es untuk menusuk targetnya. Yang ketujuh, Chiri Renge. Doma mengayunkan kipas dan menciptakan badai salju berupa pecahan es setajam silet yang berbentuk seperti kelopak bunga teratai. Yang kedelapan, Kesomiko. Doma membuat replika es mini dari dirinya untuk menyerang lawan-lawannya. Dia juga telah terbukti mampu menciptakan hingga 6 klon dirinya sekaligus, dan semuanya memiliki keterampilan dan kemahiran yang kira-kira sama dengan Doma sendiri dan mampu menggunakan salah satu tekniknya. Selanjutnya, klon ini dapat merekam informasi apapun yang dikumpulkannya selama pertempuran dan menyampaikannya ke Doma, memungkinkan dia untuk melawan lawannya dengan lebih baik. Dan yang kesembilan, Muhi Suiren Bosatsu. Doma menciptakan patung Bodhisattva raksasa yang dikelilingi oleh bunga teratai yang terbuat dari es. Sifatnya yang paling menonjol adalah kemampuannya untuk menghasilkan hembusan es besar mematikan dari mulutnya dan memberikan serangan fisik yang kuat menggunakan tangannya yang besar. Kokushibo, iblis bulan atas peringkat ke-1. Pada dasarnya, Kokushibo adalah pemburu iblis yang menjadi iblis. Dia mempunyai teknik dasar pernafasan bulan. Namun, begitu dia menjadi iblis, teknik pernafasannya pun dilengkapi dengan teknik darah iblisnya. Dalam pernapasan bulannya, teknik darah iblis Kokushibo juga memungkinkan dia untuk membuat dan memanipulasi lusinan bilah tajam yang berbentuk seperti bulan sabit dari katana dagingnya, yaitu dengan melemparkan dan memanipulasi jarak serangannya.
Bilah bulan sabit tersebut diciptakan dari darahnya dan juga berwarna kuning cerah atau biru cerah. Bilah bulan sabit ini dilemparkan dengan ukuran serangan yang acak dan juga terus berubah dalam ukuran, panjang, dan kecepatan, membuat serangan Kokushibo sangat tidak terduga dan tidak dapat dibaca karena tidak memiliki pola tertentu. Bahkan dia juga bisa melemparkan lusinan bilah bulan sabit dari tubuhnya tanpa mengayunkan katananya. Selain itu, ketika dia mengubah katananya menjadi memiliki cabang-cabang bilah, Kokushibo dapat meningkatkan jangkauan tebasan pedangnya. Dan pada teknik serangan gabungan dari pernapasan bulan dan teknik darah iblisnya, dia menggunakan 11 tekniknya yang ditampilkan di manganya. Bentuk pertama, Yamizuki Yoi no Miya. Kokushibo menebas dengan cepat dalam gerakan horizontal tunggal dalam bentuk bulan sabit, menciptakan banyak bilah bulan sabit yang acak. Bentuk kedua, Shuka no Rogetsu. Kokushibo melakukan beberapa tebasan berbentuk bulan sabit yang melindunginya dari serangan yang datang. Bentuk ketiga, Enkizuki Tsugari. Kokushibo mengayunkan pedangnya dengan cepat dalam 2 tebasan bulan sabit raksasa. Bentuk kelima, Geppaku Saika. Kokushibo membuat beberapa tebasan lengkung berlapis satu sama lain, menciptakan pusaran yang meningkat dari tebasan pedang dan bilah bulan sabit. Bentuk keenam, Tokoyo Kogetsu Muken. Kokushibo melepaskan rentetan tebasan acak berbentuk bulan sabit beberapa meter di depannya. Bentuk ketujuh, Yaki Zuki Bae. Kokushibo mengayunkan pedang bercabangnya dalam tebasan kuat berbentuk bulan sabit yang menciptakan tebasan jarak jauh multi arah yang kuat di tanah. Bentuk ke-8, Getsuryu Rinbi. Kokushibo menggunakan pedang bercabangnya dan menciptakan tebasan berbentuk bulan sabit raksasa yang perlahan mengecil ukurannya dan menciptakan lusinan bilah bulan sabit. Bentuk ke-9, Kudarizuki Renmen. Kokushibo menciptakan aliran tebasan vertikal dan horizontal berbentuk bulan sabit jarak jauh bersama dengan banyak bilah bulan sabit dengan pedang bercabangnya. Bentuk ke-10, Senmenzan Ragetsu. Kokushibo menciptakan tebasan berputar berlapis 3 jarak jauh yang penuh dengan bilah bulan sabit dengan pedang bercabangnya. Bentuk ke-14, Kyohen Tenman Sengetsu. Kokushibo menggunakan pedang bercabangnya dan menciptakan pusaran acak dari tebasan ke segala arah jarak jauh yang sangat kuat yang menghancurkan apapun yang terperangkap dalam radius serangannya. Bentuk ke-16, Gek Katawarezuki. Kokushibo menciptakan rentetan tebasan sabit ke bawah dari jarak yang sangat panjang dan lebar, menghasilkan tebasan 6 kali lipat yang kuat menghantam lawan-lawannya. Serangan itu sendiri cukup kuat untuk membuat beberapa kawah mini tempat tebasan tersebut mendarat. Nah, berikut adalah beberapa teknik darah iblis yang dimiliki para iblis-iblis peringkat atas. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.